Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu toran para pecinta tanduran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurilah kita masih diberikan segala nikmat bos. Utamanya nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani. Oke bos, kembali lagi di channel saya Cak Didik Petani Pemula yang selalu setia mbak seputar dunia pertanian, khususnya di pertanian jeruk madu. Oke bos, kali ini kita kembali lagi di lahan kering bos ya. Kita update di lahan kering yang kemarin juga sudah kita upload videonya ketika bunganya sudah mekar. Dan sekarang untuk update terkini, calon-calon bunga kemarin sudah menjadi calon buah seperti ini. Nah, ini di lahan kering yang buahnya luar biasa. Oke, di video hari ini terkhusus saya akan bahas seputar pertanian jeruk. Khususnya untuk kali ini kita bahas tentang seleksi buah bos ya. Seleksi buah secara alami, karena memang banyak di komentar yang bertanya kenapa buah kecil banyak yang rontok ya. Nah, ini akan kita bahas singkat bos ya, tentang pengalaman kita selama ini. Oke, simak terus video ini awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Oke bos, terutama untuk dulur-dulur para petani pemula jeruk, terkadang kita sering bingung bos ya, sering khawatir ketika tanaman kita sudah berbuah kemudian terjadi kerontokan. Nah, ini sebenarnya untuk kerontokan buah dengan ukuran buah yang masih bakal seperti ini adalah sesuatu yang wajar bos ya. Ada juga dulur-dulur yang berprasangka kenapa ketika buahnya kecil itu katanya tidak boleh dipupuk gitu bos ya. Nah, ini menurut saya pemahaman yang kurang tepat ya, kurang tepat. Jadi sesungguhnya kalau pupuk itu memang dengan dosis yang tepat, dia malah akan membuat buah ini tidak rontok bos ya, terutama dari unsur kalium. Maka ketika buah sudah menjadi bakal buah seperti ini, menurut saya memang wajib harus dilakukan pemupukan, terutama dari unsur kalium, supaya buahnya bisa cepat seperti ini bos ya, tidak rontok. Nah, tanaman sendiri dia akan beradaptasi dan juga menimbang diri. Dia akan seleksi beberapa buah ya. Bahkan buah yang dia seleksi yang rontok itu bisa lebih dari 50% bos ya. Kalau toh dia akan berbuah semuanya, ini juga akan berpengaruh nantinya untuk pertumbuhan dia selanjutnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini di ruas dalam yang semuanya sudah menjadi bakal buah. Nah, jadi dulur-dulur kalau tanamannya ada yang rontok, bakal buahnya seperti ini, tidak usah khawatir. Itu merupakan seleksi alam kalau saya bilang bos ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, satu tangkai. Nah, ini padahal satu tangkai kecil ini bos ya. Kalau saya hitung, ini bisa lebih dari 30 buah bos. Bayangkan kalau satu ranting ini 30 buah. Nah, 30 buah itu sudah berapa kilo gitu ya. Kita ambil aja rata-rata kalau 10 buah itu misalnya 1 kilo. Jadi satu ranting ini dia kalau jadi semua dia bisa menopang buah itu 3 kilo. Ini satu ranting bos ya. Nah, ini sudah berapa ranting? Nah, jadi proses seleksi alam itu memang cara dia untuk beradaptasi, cara dia untuk menimbang diri, melihat kemampuan pohon ini ya, melihat kemampuan pohon ini nantinya untuk menopang buah. Kemudian proses seleksi alam ini dia akan berakhir ketika buahnya sudah sebesar kelereng. Nah, kira-kira sebesar kelereng. Nah, seperti ini. Seperti ini bos. Nah, sebesar ini dia sudah selesai bos ya. Kalau seperti ini dia sudah kuat, enggak mungkin lepas.
Jadi ketika sudah sebesar itu dia sudah selesai ya proses seleksi alam. Kalau toh nantinya kita dikira-kira aja apakah pohon ini masih mampu ketika sudah seleksi alam, sudah mampu menopang buah, tidak usah kita pruning. Tetapi kalau memang satu ranting ini bergerombol sekali, nah ini sebenarnya harus kita seleksi lagi ya, kita seleksi secara manual, kita pruning buah gitu bos ya. Kita pruning buah. Kalau satu tangkai misalnya ada lebih dari 5, kalau kita mau hasil maksimal sebenarnya kita harus sisakan sekitar 3 gitu bos ya. Misalnya di pucuk ranting ini, nah ini misalnya ini kan ada berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Dari satu ranting ini yang pucuk ini dia ada 8. Kita sisakan separuh kalau kita mau hasil yang lebih maksimal. Kalau kita biarkan dia tetap nempel bos, dia tetap nempel kuat, tetapi nanti hasil buahnya tetap kecil-kecil. Nah resikonya seperti itu. Kemudian juga resiko dari stresnya pohon kalau terlalu lebat. Nah ini satu ranting nanti kalau dia jadi semua, ini pasti rantingnya akan seperti ini bos, menopang buah. Apalagi kalau tidak kita lakukan pemasangan tiang penyangga. Nah ini ranting sebesar ini menopang buah sebanyak ini pasti tidak kuat gitu bos. Jadi intinya untuk dulur-dulur yang mengalami kerontokan bakal buah, itu menurut saya sesuatu yang wajar, kecuali satu pohon rontok semua. Nah ini baru ada indikasi kita, kesalahan kita bos ya, baik itu pemberian nutrisi ataupun yang lain-lain. Misalnya, nah di musim hujan itu untuk penggunaan pupuk dengan unsur nitrogen sebenarnya harus kita tekan bos ya. Harus kita kurangi untuk unsur nitrogen. Karena ketika tanaman ini kebanyakan unsur nitrogen, maka penyakit dan hama itu akan sangat rentan, sangat mudah sekali menyerang. Nah itu juga akan memicu juga kerontokan buah. Padahal di musim hujan ini sebenarnya selain kita sudah memupuk ya dengan unsur nitrogen, tanaman ini sebenarnya sudah mendapat asupan nutrisi berupa unsur nitrogen dari air hujan. Nah, air hujan itu membawa nitrogen bebas dari udara. Maka jangan heran ketika tanaman kita habis musim kemarau ditimpa hujan dia langsung hijau, walaupun belum kita pupuk gitu ya, walaupun belum kita pupuk dia sudah hijau. Nah itu dia menerima asupan unsur nitrogen dari udara yang dibawa oleh air hujan seperti itu. Nah kapan waktu yang tepat untuk kita lakukan pruning buah atau seleksi buah secara manual? Kalau saya pribadi bos ya, kita lebih suka pruning buah itu ketika buahnya sudah sebesar kelereng. Nah nantinya dengan harapan bekas-bekas pruning itu dia akan tumbuh tunas. Tumbuh tunas pun kemungkinan dia juga tidak membawa bunga, cuma tunas saja dan daun. Nanti ketika jumlah daunnya akan lebih banyak, maka proses fotosintesisnya juga akan lebih maksimal untuk mengisi dari buah yang belum kita pruning gitu ya, untuk proses pengisian dari buah-buah yang belum kita pruning. Nah ini ada satu contoh tanaman jeruk yang masih kecil ya, yang masih kecil. Kemarin juga kita coba pruning buah ketika masih bakal ya, kita bakal buah udah kita pruning, ternyata hasil tunasnya itu kurang maksimal. Hasil tunasnya kurang maksimal. Ketika dia bertunas lagi dia langsung bawa bunga lagi seperti ini. Nah ini kalau kita pruning buah ketika masih sebesar ini, sebesar merica ini bos ya, sebesar merica. Kalau kita pruning seperti ini nanti dia juga pasti akan tumbuh tunas, tetapi tumbuh tunasnya itu biasanya tidak bisa langsung memanjang, daunnya tidak bisa lebar, dia tunasnya itu kecil-kecil. Jadi kalau cara saya pribadi untuk pruning buah
seleksi buah secara manual kita lakukan ketika buahnya sudah sebesar kelereng seperti itu, bos. Nah, ini salah satu contoh buah yang sudah membesar. Ini ukurannya sekitar sebesar bola bekel, bos ya. Nah, ini satu ranting, dia ini seleksi alam ya, seleksi mandiri dia. Nah, ini dia sudah tersisa satu ranting, ini dia cuma tersisa 4 saja. Nah, tersisa 4 saja, ini belum besar, bos ya. Dia udah seperti ini rantingnya. Udah kelihatan berat gitu ya. Ini belum besar padahal. Bayangkan saja kalau tadi ranting sebesar ini dia akan menopang buah 30 gitu ya. Pastinya dia akan patah. Kemudian buah ini dia juga besarnya tidak bisa maksimal ya. Besarnya tidak bisa maksimal, kemudian penyakit juga akan mudah sekali menyerang karena dia tertutup seperti ini. Jadi yang bagian ruas dalam yang buahnya tertutupi oleh teman-temannya ini, dia akan menguning biasanya, menguning kemudian terserang jamur kemudian rontok, bos ya. Nah, itu indikasi kita. Nah, seperti ini, bos, contohnya. Nah, di bagian dalam ini ada yang menguning. Nah, ini dia ini udah terserang penyakit ini yang bagian dalam ini, bos. Nah, seperti ini, bos. Jadi untuk pruning buah itu sebenarnya sangat penting sekali, terlebih untuk dulur-dulur yang masih di awal tanam. Ini pohon yang masih berusia sekitar 1 tahun, bos ya, 1 tahun. Ini kemarin kita pruning terus, dan ini juga sudah berbuah. Nantinya ketika sudah besar sebesar kelereng, kita pruning lagi supaya dia fokus lagi ke pertumbuhan tunas. Nah, untuk ukuran pohon yang sudah besar, di tahun ini kita akan buahkan full. Nanti kalau dia buahnya terlalu lebat, seleksi alamnya kurang, kita seleksi mandiri aja, kita seleksi secara manual, kita pruning buahnya. Nah, ini masih tumbuh tunas dan juga bunga lagi, bos. Nah, bunganya ini juga masih tumbuh terus ternyata. Nah, ini, bos ya, video singkat kita hari ini, pembahasan hari ini untuk dulur-dulur yang sering mengeluh bakal buah jeruknya rontok. Nah, itu sebenarnya untuk pemahaman dulur-dulur yang tidak boleh dipupuk, itu menurut saya kurang tepat. Jadi harus dipupuk, bos ya. Kalau intervalnya sudah masuk ya harus dipupuk. Untuk unsur kaliumnya bisa dilebihkan dan unsur nitrogennya bisa ditekan. Oke, terima kasih dulur-dulur. Seperti biasa, bisa sodakoh jempolnya dulu. Silahkan like, subscribe, komen. Silahkan share juga. Dan untuk dulur-dulur yang baru saja bergabung di channel saya, silahkan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbaru, video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk dulur-dulur semuanya, terutama dulur tani jeruk dimanapun berada. Tetap semangat bertani, bos, jangan dikasih kendor. Salam satu peran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.